Bu Sri Mulyani, bagaimana Indonesia melunasi utang-utang ke depannya dan kapan Indonesia akan mulai melunasinya? Bagaimana dan kapan? Kita melunasi hampir tiap tahun, dari mulai zaman Pak Harto udah ada utang, pasti ada yang jatuh tempo dan itu harus dilunasi. Di Undang-Undang Keuangan Negara menyatakan bahwa Republik Indonesia harus membayar hutang pada saat mereka jatuh tempo. Ini adalah tujuannya supaya Indonesia tetap memiliki posisi keuangan negara yang kuat dan dipercaya. Dan itu penting sekali. Jadi setiap tahun itu ada saja utang yang jatuh tempo yang kita bayari. Tidak berarti bahwa kita ngutang terus diem aja, kemudian ngumpul terus gitu ya dalam hal ini. Jadi ada utang lama yang dibayar, kemudian kita ada juga utang baru yang kita terbitkan, yang kemudian itu jalan berputar terus. Ada orang yang mengatakan itu adalah sesuatu yang merupakan manajemen. Kita tiap tahun bisa melihat berapa profilnya dari jatuh temponya utang kita. Rata-rata sekarang adalah sekitar 8,9 tahun. Jadi hampir 9 tahun rata-rata jatuh tempo utang kita. Utang kita yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun itu kurang dari 10%. Jadi tiap tahun kita akan di dalam APBN ini ada selalu cadangan untuk pembayaran utang yang jatuh tempo dan juga pembayaran untuk bunga utang. Kita harus membangun infrastruktur terutama dan bagaimana APBN ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi kan problemnya soal bagaimana pemasukan negara. Salah satu yang digenjot oleh Bu Ani adalah pajak begitu. Tapi sisi lain juga orang jadi serem karena terutama begitu Bu Ani kembali ke Jakarta kayaknya ngejerin semua pelaku usaha dengan pajak. Satu sisi kita butuh pemasukan memang dari pajak, tapi sisi lain seperti seolah-olah pelaku usaha itu dikejar-kejar dengan pajak. Saya nggak ngejar-ngejar sih, waktu itu saya ngundang makan malam mereka. Kita ngundang makan malam dan cerita bahwa Republik Indonesia seperti ini, bahwa Indonesia itu butuh untuk pembangunan, bahwa kalau kita setiap kali ketemu nyanyi lagu Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu nggak bisa tanpa adanya kontribusi partisipasi dari masyarakat. Mereka-mereka yang sangat kaya tentu juga perlu untuk membayar pajak secara benar. Jadi saya sampaikan, coba lihat SPT-nya apakah sudah benar, dan ternyata mereka senyum kayaknya belum benar. Jadinya kemudian mereka membetulkan. Jadi saya nggak ngejar-ngejar. Kita cuma diskusi saja. Terus saya mengatakan coba dilihat lagi hartanya ada nggak. Oh ternyata 4.300 triliun harta yang kemarin belum dilaporin, kan banyak sekali terus. Jadi tapi situasi ekonomi kayak gini, apakah memang itu pilihan yang tepat dengan terus menggenjot pajak, Bu Ani? Saat pasar terasa lesu, padahal kita sebagai butuh pengelola fiskal memang harus hati-hati ya dalam hal ini. Kan pajak itu seperti pisau bermata dua. Jadi dari satu sisi ada dibutuhkan untuk membiayai banyak belanja negara, tapi kalau kita melakukannya secara membabi buta dan apalagi dengan ancaman-ancaman, makin membuat orang khawatir dan kemudian tidak berani untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi oleh karena itu sekarang instruksinya kepada Pak Dirjen Pajak saya yang di sini jajaran, saya mengatakan kita itu lebih melayani. Pajak kita itu adalah pahamnya atau mazhabnya itu adalah self assessment. Anda sendiri yang mengatakan saya itu pendapatannya katakanlah 25 juta. Dan dalam 25 juta dikurangi bagian yang tidak kena pajak, kemudian saya harus bayar pajak berapa. Saya tidak bisa mengatakan saya 25 juta tapi ngakunya pendapatannya hanya 5 juta. Yang kemudian itu di bawah tidak kena pajak sehingga saya tidak bayar pajak sama sekali. Dirjen Pajak dan jajarannya nggak akan mungkin bisa meriksa satu-satu seluruh masyarakat. Inilah yang disebutnya kesadaran itu penting bagi kita untuk mengatakan kalau Anda cinta Republik dan kita ingin Republik ini menjadi negara maju, adil dan bermartabat. Itu adalah hasil keringat kita sendiri. Kita membayar sesuai dengan kemampuannya. Ibu, artinya kalau happy masyarakat dengan, miskin, dengan penerimaan pajak saat ini? Kalau masyarakat miskin dan pendapatannya di bawah 50 juta tidak kena pajak. Dan itu adalah sesuatu pemihakan. Kalau Anda pendapatannya tinggi, Anda harus bayar lebih tinggi lagi. Jadi itu adalah sesuatu akses keadilan. Apakah saya happy? Kita akan terus mengusahakan. Karena bagaimanapun juga ini adalah suatu proses. Masyarakat tidak boleh merasa khawatir. Dan saya ingin memberikan apa yang disebut ketenangan dalam artian bahwa kami melakukannya sesuai dengan mandat undang-undang. Kami melakukannya dengan secara tertib. Kami akan merapikan cara kerja kita sehingga rakyat merasa bahwa kalau saya membayar pajak itu adalah karena saya bagian dari Republik Indonesia, bagian dari kewajiban yang memang saya lakukan, tanpa dia merasa bahwa saya akan diperas atau saya akan ada monster petugas pajak, ada monster petugas pajak. Dirjen saya nggak kayak monster sih. Coba kita lihat dirjennya.
udah berhasil. Kalau lihat jasnya ini tanda-tandanya cerah sih. Tadi saya bilang waktu kita jeda iklan, saya bilang saya lihat postingan di sosial media foto dengan Raffi Ahmad, saya bingung yang mana yang selebriti. Kok kayak Dirjen Pajaknya yang lebih selebriti, lebih ganteng, lebih waduh kan? Tuh. Ngomong-ngomong kalau gayanya udah gitu, target pajak tercapai nggak Pak? Oh tercapai. Kita optimis. Optimis itu juga dulu. ngomongnya gitu. Tapi... Kalau nggak Dirjen Pajak yang optimis siapa lagi? Oh. Ya. Jadi kita optimis, mudah-mudahan masyarakat juga lebih gotong royong lagi untuk membayar pajak. Saya rasa mungkin akhir tahun mudah-mudahan dengan kerja keras, insya Allah bisa. Oh. Percaya Bu? Tadi kalau tadi entah penyanyi atau selebritas waktu dia memamerkan mobilnya bagus banget. Terus saya memang menyampaikan pada aparat pajak, kalau orang sudah percaya diri memamerkan berbagai macam barang yang sangat mewah, kan pasti dapat kan, nggak mungkin ngerampok, kalau ngerampok masa dipamerin gitu. Jadi saya sampaikan kewajiban pajaknya sudah atau belum. Jadi kemarin saya menerima ada para asosiasi penyanyi itu Persatuan Papri, ada Glenn Fredly, ada Anang, ada Once, dan mereka minta untuk ketemu saya karena pengen diskusi mengenai konferensi musik yang mereka akan buat. Tapi sebelum mereka minta, mereka udah bilang, Bu kami mau ketemu sama Menteri Keuangan, kami sudah bayar pajak loh. Oh. Saya senang kalau orang mengatakan begitu kepada saya. Kayak Rosi bilang, kayak Rosi bilang, Mbak Ni jadi tamu dong di Rosi karena saya sudah bayar pajak loh. Oh, itu bagus. Aku tertib loh. Tadi wartawan Kompas Online sebelum dia bikin vlog, dia mau bikin vlog, dia bilang saya sudah bayar pajak loh. That is good. Jadi setelah melihat saya, mereka merasa terlalu diingatkan bahwa saya adalah pembayar pajak. Sri Mulyani Pajak Indrawati. Bu Ani datang, pajak. Oke, Bu. Jangan bilang gitu, Ros. Saya tidak menakut-nakuti. Tadi kan saya undang makan malam pengusahanya dan mereka bayar pajak sesuai aturan. Enggak, saya nggak nakut-nakuti. Dan uang pajak yang kita terima 1.400 triliun dari perpajakan pajak dan bea cukai, sebelahnya Pak Heru itu juga menyetorkan pendapatan untuk Republik Indonesia. Itu kita bayarkan lagi ke Republik ini. Kita tadi pakai untuk bikin jalan, kita pakai untuk gaji, kita pakai untuk subsidi, kita belikan beras untuk masyarakat miskin. Jadi bukannya kita minta pajak-pajak terus saya dudukin di kantor saya, enggak, harus kita pakai untuk masyarakat supaya ekonominya jalan lagi. Kemudian sesudah ekonominya jalan, yang tadi masyarakat dapat pendapatan lagi, bayar pajak lagi. Tapi bicara soal pajak, Bu Ani, sorry saya dikasih tahu bahwa di sini ada petugas pajak, ya. Namanya adalah Ferry Pangaribuan. Di manakah berada? Yang manakah? Oh, itu. Anda katanya adalah berhasil menyelamatkan apa? Hampir 60 miliar. Betul? Oh, waktu di Sorong ya? Itu dari KPP Pertama Sorong kita dari... Coba berdiri boleh? Saya senang kalau orang Batak bicara. Coba. Ini bukan, maaf ya. Ini saya nggak tahu loh, ini yang pilih tim produser, jadi ini bukan Karasila Lahi dan apa tadi makanya Pangaribuan ya, jadi nggak ada. Oke. Tapi memang orang Batak hebat-hebat. Oke, lanjut. Waktu itu sangat prominent people, Bu Rosi, dari KPP Pertama Sorong yang akan disandra waktu itu. Kita dari koordinasi dengan tim Bareskrim pada saat itu, kita berhasil, padahal di sebelahnya itu ada direktur juga yang merupakan mantan pejabat tinggi dari sebuah institusi. Oke. Tapi untungnya kita udah ketakutan pada saat itu. Untungnya mantan pejabat tidak. Minder juga ya mau nangkep pejabat ya? Bukan mantan pejabat yang kita tangkap, tapi direktur utamanya yang juga merupakan prominent people. Untung mantan pejabatnya itu tidak melakukan apa-apa pada saat itu. Oke. Tapi Anda berani aja gitu? Kita bersama Bareskrim, jadi kita berani pada saat itu. Oh. Gimana sih? Saya tuh udah bangga, maksudnya ya saya berani karena ada Bareskrim, polisi. Aduh, nggak jadi kurang Batak ini kayaknya ini petugas Batak. Saya berani aja dulu, masalah kejadiannya agak takut-takut nggak apa-apa. Itulah terlalu jujur ini petugas pajak. Saya ingin bela anak buah ya dalam hal ini ya. Kita itu kan di Kementerian Keuangan, Pajak, Bea Cukai kan menjalankan sesuai amanat undang-undang. Dan dalam hal penegakan hukum, kita memang perlu untuk kerjasama dengan Polri, Kejaksaan, dengan KPK, dengan TNI. Makanya waktu itu kami mengumumkan untuk penertiban para importir
yang high risk. Itu nggak bisa saya bilang, Pak Heru, dirjen saya itu para high risk ditertibkan. Dibilang, Bu, nggak bisa kalau kita nggak kerjasama dengan para penegak hukum yang lain. Maka kita melakukan kerjasama. Jadi kalau tadi tim kami mengatakan saya senang, saya merasa aman dan merasa tenang karena dengan Baris Krim, ya memang harus begitu, Pak. Memang. Wajar jadi kok. Republik berwibawa gitu. Iya dong.